أتيت اليوم بالبشرى وسبحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali di bulan berkah ini. Maka perbanyaklah amal soleh dan jauhilah dosa. Di hari pertama Ramadan ini, Bunda Fatimah akan berkisah tentang lisan jahiliyah. Berikut kisahnya. Saat itu para sahabat berkumpul dalam satu majlis. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersama mereka. Di sana ada Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, dan Abu Dzar Al-Ghifari. Duduk di dalam majlis, orang-orang berbicara mengenai satu topik pembicaraan. Lalu Abu Dzar berbicara dan menyampaikan sebuah usulan. Aku mengusulkan agar pasukan diperlakukan demikian dan demikian. Tiba-tiba Bilal menimpali. Tidak, itu adalah usulan yang salah. Lantas Abu Dzar berkata, beraninya kau menyalahkanku, wahai anak wanita berkulit hitam? La ilaha illallah, bercerminlah engkau. Lihatlah siapa dirimu sebenarnya. Seketika itu Bilal berdiri dan terkejut dan marah sambil berkata, demi Allah, aku akan mengadukanmu kepada Rasulullah. Lalu Bilal pun pergi kepada Rasulullah. Perlu anak-anakku ketahui bahwa Bilal memiliki kulit yang berwarna hitam. Karena itulah Abu Dzar menyatakan itu. Kemudian ketika Bilal sampai pada Rasulullah, Bilal berkata, wahai Rasulullah, maukah engkau mendengar apa yang telah dikatakan Abu Dzar kepadaku? Rasulullah menjawab, apakah yang telah dikatakannya? Bilal berkata, dia telah berkata begini dan begitu. Bilal mengulangi percakapannya dengan Abu Dzar. Seketika itu rona wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah. Melihat hal tersebut, lalu Abu Dzar datang tergopoh-gopoh dan berkata, wahai Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, engkau telah menghinakannya dengan merendahkan ibunya. Di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Kalimat tersebut terdengar bagaikan petir di telinga Abu Dzar. Lantas Abu Dzar menangis dan menghampiri Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, beristighfarlah untukku, mintakanlah ampun untukku, aku mohon ya Rasulullah. Kemudian dia keluar dari masjid sambil menangis. Abu Dzar pergi dan meletakkan kepala di atas tanah yang dilalui Bilal. Lalu Bilal menghampirinya. Abu Dzar menghempaskan pipinya ke tanah dan berkata, demi Allah wahai Bilal, aku tidak akan mengangkat pipiku kecuali engkau menginjakkannya dengan kakimu. Engkaulah orang yang mulia dan akulah yang hina. Lantas Bilal pun menangis melihat pemandangan tersebut. Bilal menangis, kemudian memegang pipi Abu Dzar sambil berbicara. Pipi ini lebih mulia di sisi Allah daripada diinjak dengan kaki. Kemudian keduanya berdiri dan berpelukan sambil menangis. Anak-anakku, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Yuk kita gali bersama. Yang pertama, lisan yang buruk sangat tidak disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jagalah lisan dan perkataan. Berkatalah yang baik atau diam, terlebih saat kita sedang marah. Maka perbanyaklah mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu berwuduklah agar api kemarahan mampu disiram oleh sejuknya air wudhu. Insya Allah
hati akan menjadi tenang sehingga mampu menjaga lisan dan dijauhkan dari perilaku buruk. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang soleh, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya, orang yang tidak suka mengulangi kesalahannya, dan juga orang yang suka memaafkan. Karena dengan berteman dengan orang-orang soleh, maka kita membiasakan telinga kita mendengar kalimat-kalimat yang baik. Hikmah yang ketiga, jika anak-anakku dihina, dicaci, atau dimaki, janganlah membalas dengan kalimat-kalimat yang serupa. Minta bantuan kepada orang tua atau guru untuk menyelesaikannya. Seperti Bilal meminta bantuan kepada Rasulullah untuk menyelesaikan masalahnya. Sampai di sini dulu kisahnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رعاك الله